Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Serlin Nurhaliza dengan NIM 200040030. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan tahun 2020. Namun, sebelum memulai presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kita, Ibu Rahmiati, dan teman-teman atas perhatiannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang business plan roti bakar La Luna. Slide kedua ini merupakan paparan mengenai ringkasan eksekutif. Pertama, nama usaha yang kami rintis kami beri nama dengan Roti Bakar La Luna yang kami jual berupa roti bakar dengan berbagai varian. Perkiraan penghitungan kami, pendapatan per tahun kami bisa mencapai lebih kurang 125.040.000 dengan kekayaan perusahaan saat ini lebih kurang 10.420.000. Perusahaan ini akan berkembang karena penjualan makanan yang tidak akan pernah mati dan dengan harga yang lebih terjangkau, setiap orang pasti bisa membelinya. Untuk kedepannya, kami berencana untuk bisa membuka toko-toko di beberapa sekolah dan perguruan tinggi lainnya. Target penjualan kami per bulan yaitu sebesar 10.420.000 dan terdapat pembelian bahan baku dan pembukaan tempat baru. Selanjutnya, dalam aktivitas keseharian kita, tentu saja membutuhkan makanan sebagai bahan pokok agar kita memiliki tenaga untuk melalui aktivitas keseharian kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan makanan bisa berupa makanan berat ataupun cemilan. Nah, jika kita sedang merasa bosan memakan makanan berat, maka kita perlu mengonsumsi cemilan sebagai cadangan pengganti makanan berat tersebut. Jenis cemilan yang menjadi favorit masyarakat saat ini yaitu adalah roti bakar. Roti bakar merupakan cemilan makanan yang dapat membuat perut menjadi kenyang. Kandungan dalam roti bakar itu sendiri terdapat gizi yang baik dalam tubuh kita yang bisa mengganti nasi yang kaya akan protein maupun karbohidrat. Saja roti bakar ini sangat enak dimakan kapanpun, baik itu saat pagi, siang, sore maupun malam hari. Baik dari segi waktu, cuaca, dan kondisi tidak mempengaruhi penikmat dari roti bakar. Dengan alasan dan landasan tersebut, kami berniat untuk merintis usaha roti bakar kami yang kami beri nama yaitu Roti Bakar La Luna. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli roti bakar kami yang akan penasaran nikmat dari roti bakar La Luna. Baik, dalam bisnis plan ini kami memberi 5 aspek rancangan. Yang pertama yaitu rancangan dan uraian, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek produksi, yang keempat aspek organisasi dan manajemen, dan yang kelima aspek pengendalian dampak lingkungan. Langsung saja pada aspek yang pertama yaitu rancangan dan uraian. Identifikasi produk. Produk kami yang kami tawarkan yaitu roti bakar dengan berbagai varian menu yang menarik. Varian produk pada tahap awal ini yaitu roti bakar keju. Berikut ini gambar 1 adalah tampilan dari roti bakar coklat keju. Lalu ada menu lainnya seperti roti bakar coklat kacang. Ini adalah tampilan dari roti bakar coklat kacang. Selanjutnya roti bakar keju pisang dan coklat. Dan ini adalah gambar terakhir penampilan dari roti bakar keju pisang dan coklat. Dengan memiliki berbagai macam rasa tersebut, maka masyarakat dapat memilih makanan yang diinginkan sesuai dengan selera masing-masing. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya, seperti formalin, sianida, dan zat beracun lainnya.
sehingga baik dikonsumsi oleh konsumen dan tidak akan merusak kesehatan. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu adalah aspek pemasaran. Sasaran pemasaran kami. Segmentasi perusahaan kami sangat luas, yaitu meliputi masyarakat yang menyukai roti bakar. Seperti yang kita ketahui bahwa roti bakar merupakan cemilan yang tengah menjadi favorit di masyarakat kita saat ini. Roti bakar sendiri merupakan cemilan yang bisa mengenyangkan perut. Pada tahap awal ini, kami menargetkan pasar di area kampus. Area kampus dipilih karena dosen serta mahasiswa umumnya jika merasa lapar akan mengganjal perut dengan cemilan. Oleh sebab itu, kami memiliki peluang yang cukup besar untuk memulai usaha di area kawasan kampus. Kami menjual produk dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan harga yang terjangkau, maka diharapkan menjadi nilai positif dan memiliki efek psikologis bagi konsumen. Tabel 1 yaitu adalah profil pelanggan. Sesuai dengan areanya di sekitar kampus, maka umur rata-rata pembeli kami yaitu 17 tahun ke atas. Lalu alasan membelinya yaitu menyukai roti bakar, mengenyangkan, dan dengan harga yang terjangkau. Strategi dan taktik pemasaran. Yang pertama yaitu menentukan brand serta branding pada produk dan bisnis. Dalam hal ini, kami melakukan penataan terhadap kemasan, penataan interior kedai, sehingga lebih eye-catching, mempersiapkan katalog, dan menentukan seragam. Yang kedua, menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lainnya. Dan juga kami memberikan harga yang lebih terjangkau sesuai kantong konsumen yang akan memberikan nilai tersendiri terhadap perusahaan kami bagi konsumen. Selanjutnya, melakukan promosi menggunakan media internet seperti Facebook, Twitter, YouTube, blog, maupun yang lainnya. Yang keempat, setiap hari Sabtu kami memberikan potongan harga kepada konsumen. Apabila konsumen kami membeli dengan harga di atas Rp15.000, maka akan diberikan diskon sebesar 5%. Ini memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli makanan dari kami. Selanjutnya yaitu penganggaran pemasaran. Tabel kedua, anggaran pemasaran. Harga roti kami tawari dengan 15.000 per porsinya dan target penjualan per hari yaitu sebesar 40 porsi. Total pemasukan setelah diakumulasi yaitu sebesar 22.500.000. Estimasi modal awal sebesar 12.080.000. Keuntungan bersih yaitu sebesar 10.420.000. Yang ketiga, aspek produksi. Pada tabel 3 ini merupakan bahan operasional bulanan dan tabel 4 yaitu perlengkapan. Pada tabel 3 ini merupakan bahan operasional bulanan yang dibutuhkan oleh perusahaan kami. Yang pertama yaitu barang. Barangnya berupa roti tawar, coklat meses, margarin, keju, pisang, susu kental manis, gas, plastik, sewa tempat, air dan listrik, dan total biaya keseluruhan dari bahan operasional bulanan kami yaitu sebesar 7.400.000. Yang keempat yaitu tabel perlengkapan. Seperti yang tertera di layar, barang yang kami butuhkan yaitu etalase, kompor, wadah, sarbet, piring, sendok, garpu, pisau, talenan, nampan, meja, kursi, dan total biaya keseluruhannya yaitu sebesar 4.680.000. Dari estimasi di atas bisa dipastikan bahwa total modal yang harus dikeluarkan dari hasil penjumlahan perlengkapan dan operasional biaya bulanan yaitu sebesar Rp12.080.000. Berikut adalah proses produksi.
Berikut ini adalah bahan-bahan serta cara membuat roti bakar keju, roti bakar coklat kacang, roti bakar keju pisang, ya sebagai berikut. Pertama, bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu 3 lembar roti tawar, 3 sendok makan margarin, 3 sendok makan meses coklat, 1 saset susu kental manis, dan setengah blok keju yang telah diparut. Cara pembuatannya gampang sekali. Pertama, siapkan alat pemanggang atau nyalakan tungku api. Jika tidak memiliki alat pemanggang, bisa menggunakan teflon dan kompor gas. Lalu, lelehkan margarin di teflon. Yang ketiga, panggang roti hingga permukaan mulai berwarna kecoklatan. Kemudian, balik roti sehingga kedua permukaannya berwarna coklat gosong. Yang selanjutnya, sajikan roti yang sudah dibakar di atas piring, beri taburan meses. Nah, untuk pilihan bisa kalian lipat menjadi segitiga atau tetap seperti awal. Lalu, tambahkan susu kental manis dan parutan keju di atasnya. Setelah itu, roti bakar siap untuk disantap. Yang keempat, yaitu aspek organisasi dan manajemen. Organisasi, profil organisasi. Nama usaha kami beri yaitu Roti Bakar Raluna, jenis usaha yaitu kuliner, alamat Jalan Cendrawasih Padang, pemilik Sri Serli Nurhaliza. Visi, misi, dan struktur manajemen. Ini adalah visi dari usaha kami yaitu menjadi rumah produksi homemade yang mampu memproduksi cemilan mengenyangkan dan juga menyehatkan, serta dikenal di masyarakat luas yang menjadi konsumsi pilihan makanan mereka. Misi kami yaitu pertama, menghasilkan produk berupa roti bakar yang bersertifikat halal, bisa dikonsumsi dengan rasa yang mengenyangkan, mengutamakan kebersihan dan kehigienisan produk, mampu memberikan cita rasa dan pelayanan yang terbaik, meningkatkan jangkauan pemasaran, dan menyajikan roti bakar dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam usaha kami tentunya memiliki struktur manajemen. Yang pertama, CEO, yang kedua manajer produksi, yang ketiga manajer pemasaran, yang keempat manajer keuangan. Ini adalah rincian dari manajemen kami yang CEO, yaitu sebagai penanggung jawab terhadap perusahaan, membuat keputusan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu manajemen produksi, yaitu sebagai menjaga kualitas produk, melakukan inovasi-inovasi produk, melatih pegawai untuk menyajikan makanan roti bakar yang berkualitas sesuai dengan SOP. Yang ketiga, adanya manajemen pemasaran, yaitu bertugas sebagai menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha, mengatur kegiatan pemasaran, melakukan promosi, memastikan terjalin hubungan baik antara perusahaan dan konsumen. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya manajemen keuangan, di mana bertugas sebagai mencatat semua transaksi yang ada dalam perusahaan, memproses data produksi menjadi laporan keuangan. Penganggaran dana. Dana yang digunakan untuk bisnis ini berasal dari modal usulan dana PMW, pribadi, serta bantuan dari keluarga. Perusahaan kami tidak meminjamkan modal awal melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya. Yang kelima yaitu aspek pengendalian dampak lingkungan. Terdapat limbah yang dihasilkan dari usaha kami seperti kaleng-kaleng, karung, plastik, sisa potongan roti tawar, ataupun kulit roti tawar. Dampak biofisiknya yaitu dampak produksi dan teknologi terhadap lingkungan tidak signifikan, lalu penanganan limbah yang dihasilkan akibat proses produksi dibuang ke TPS terdekat. Selanjutnya yaitu ada dampak sosial budaya. Dampak pemasaran terhadap masyarakat yaitu tidak signifikan, dampak produk dan teknologi terhadap masyarakat yaitu terciptanya lapangan pekerjaan dan tempat makan dan minum. Selanjutnya dampak organisasi dan sumber daya manusia terhadap masyarakat yaitu tidak signifikan.
Penjelasan terakhir yaitu tentang analisa SWOT. Yang pertama adanya strength atau kekuatan, yaitu tempat strategi sehingga mudah untuk dikunjungi. Rasanya sangat enak, harga yang cukup terjangkau, pelayanan yang memuas, rapi dan bersih. Yang kedua adanya opportunity, yaitu peluang. Yaitu digemari sebagian masyarakat, bisa pemesanan online, budaya masyarakat yang konsumtif menjadikan usaha ini mempunyai peluang besar mendapat keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu adalah weakness atau kelemahan. Pertama, bahan baku dan produksi sendiri tidak dapat bertahan lama. Selanjutnya, alat produksi akan cepat rusak karena digunakan setiap hari. Yang ketiga, belum memiliki pengalaman yang banyak mengenai bisnis. Selanjutnya, adanya threat atau ancaman, yaitu berupa banyaknya saingan di luar sana. Karena tentu saja saat ini roti bakar merupakan cemilan yang digandrungi masyarakat kita, sehingga banyak pula masyarakat kita yang menjadikan hal ini sebagai mulai usaha rintisan mereka. Selanjutnya, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik, yang dapat menyebabkan kenaikan harga roti bakar yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Selanjutnya yaitu bila terjadi hujan dan sedang cuti kuliah, maka mengakibatkan sepi pembeli. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa lokasi atau area usaha kami ini yaitu area kampus UNP di Jalan Cendrawasih. Oleh sebab itu, bila turun hujan dan sedang cuti kuliah, otomatis mengakibatkan sepi pembeli pada perusahaan kami. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.